Hai, di video kali ini saya akan compare Poco X3 Pro dan Samsung Galaxy A52s 5G. Manakah yang terbaik dari kedua HP ini? Nah, kita akan compare dari segi desain dulu. Di HP Poco X3 Pro ini lebih tebal daripada Samsung A52s 5G. Nah, untuk berat di Poco X3 Pro itu sekitar 215 gram, sedangkan untuk yang Samsung 189 gram. Dan untuk lebih compact dan lebih padat itu di Samsung daripada Poco X3 Pro terasa berat dan kopong di bagian tengahnya. Dan untuk kedua HP ini sama-sama menggunakan backdoor plastik guys. Nah, fitur yang nggak ada di Samsung itu ya ini dia, IR Blaster. Di Poco X3 Pro ada. Jadi HP bisa dibuat remote. HP kok remote? Ya begitulah, untuk di HP Xiaomi pasti HP-nya bisa dibuat remote guys. Keren kan? Hehe. Dan di kedua HP ini sudah ada 3,5 jack audio dan ada USB Type-C, dan untuk speakernya sudah speaker stereo. Itu sih menarik di kedua HP ini. Jadi kalau buat main game, dengerin musik atau nonton film itu enak banget. Nah, sedangkan di kedua HP ini yang membedakan lagi dari segi fingerprint. Untuk fingerprint Poco X3 Pro masih di bagian tombol power, sedangkan untuk yang Samsung sudah di layar, itu bedanya. Tapi lebih responsif yang di bagian tombol power daripada di layar. Kenapa bisa ada fingerprint di layar? Ya karena layarnya sudah Super AMOLED. Di Poco X3 Pro menggunakan MIUI 13, jadi tampilannya seperti iPhone-iPhonean gitu guys. Nah seperti ini MIUI 13, Android 12. Terus untuk penyimpanan di Poco X3 Pro itu di bagian sistem 13 GB aja guys. Wow, keren sih ini. Nah, sedangkan di Samsung ini menggunakan One UI OS dengan versi terbaru 4.1 guys yang saya install. Jadi seperti inilah tampilannya. Tapi kalau Samsung itu penggunaan sistemnya itu 30 guys, 30 GB bosku. Gede banget. Ini sih wajar ya. Namanya juga Samsung, terkenal boros internal. Dan di sini ada fitur yang menarik dari kedua HP ini, yakni RAM tambahan. Di Samsung RAM-nya bisa sampai 8 GB. Jadi totalnya 16 GB, sedangkan untuk yang Poco X3 Pro kalau RAM 6 GB cuma bisa ditambah 2 GB lagi, jadi totalnya 8 GB aja. Oh iya, kalau di Samsung ini juga ada 120 Hz sama seperti di Poco X3 Pro. Nah, ini fungsi 120 Hz saat kita scrolling aplikasi atau browsing atau sosmed atau main game, itu smooth banget untuk layarnya. Beda lagi 60 Hz versus 120 Hz, itu perbedaannya sangat jauh. Kalian bisa coba sendiri ya. Oh iya, sampai lali guys, kita bahas dari segi layar di kedua HP ini. Ini adalah layar Samsung A52s. Samsung pastinya sudah Super AMOLED. Dan kecerahannya pasti cerah banget, enak banget, tajam banget. Sedangkan ini layar IPS dari Poco X3 Pro. Dan kalian bisa bandingkan sendiri gimana kualitas gambarnya yang dihasilkan. Ya kalau di layar IPS Poco itu masih oke sih. Dengan harga 3 jutaan, 4 jutaan masih oke, masih layak. Masih jernih untuk layarnya. Selanjutnya kita akan bahas dari segi kamera. Di Samsung 64 megapiksel sudah ada OIS-nya, Optical Image Stabilizer. Dan 12 megapiksel, 5 megapiksel makro, 5 megapiksel depth sensor. Ada 4 kamera. Sedangkan di Poco juga ada 4 kamera, tapi resolusinya kecil. 48 megapiksel, 8 megapiksel, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Dan untuk peletakan kamera menurutku lebih kerenan yang Poco sih, ada di tengah. Sedangkan untuk yang Samsung jadul banget ya. Kebanyakan HP itu kameranya di bagian samping. Oke, lanjut ya, kita akan bahas dari segi proses perekaman videonya. Untuk perekaman video di kedua HP ini sama-sama bisa 4K 30 fps. Dan itu keren banget sih. Tapi masih lebih stabil yang Samsung karena ada OIS-nya. Dan untuk kamera depan di kedua HP ini beda ya. Resolusi Samsung itu 32 megapiksel, sedangkan untuk yang Poco itu 20 megapiksel. Tapi untuk hasilnya itu kalau Samsung bisa 4K 30 fps, sedangkan untuk yang Poco itu 1080 30 fps. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu yakni tes performa di kedua HP ini. Di kedua HP ini sama-sama menggunakan chipset Snapdragon, tapi kalau Poco X3 Pro lebih unggul chipsetnya,
dia pakai Snapdragon 860, sedangkan untuk yang Samsung itu Snapdragon 778 Gaming. Nah, ini dia performanya. Doing my best even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Dan ini dia perbedaan dari kedua HP ini. Kalau Poco X3 Pro jelas lebih unggul, skornya 548.000, kalau Samsung 494.000 aja. Tapi dari segi benchmark monitor di kedua HP ini, suhunya lebih tinggian yang Poco X3 Pro. Kalian bisa lihat itu kenaikannya 7,5 derajat Celcius, sedangkan untuk yang Samsung 3,4 derajat Celcius. Terus untuk penurunan baterainya jauh lebih boros yang Poco. Poco itu 5%, sedangkan untuk yang Samsung 1% aja. Itu sih perbedaan di kedua HP ini. Dari soal tes Antutu benchmarknya. Kalau Geekbench 5 itu hasilnya seperti ini ya. Kita tes manakah yang lebih unggul antara Poco dan Samsung. Ini dia hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Kalian bisa lihat dari single core-nya dulu. Single core-nya masih bagusan yang Poco X3 Pro. Sedangkan untuk yang multi core-nya masih unggul yang Samsung. Gila banget. Ayo pilih mana? Single core atau yang multi core? Seperti itu sih. Nah, selanjutnya kita akan tes CPU throttling di kedua HP ini. Apakah performa CPU-nya mampu bisa mengalahkan Snapdragon 860 untuk yang Samsung ini? Nah, ini dia performanya. Dan ini dia untuk hasilnya. Kita tes selama 20 menit, dari grafik lebih unggulan yang Samsung. Menurutku seperti itu sih. Dan dari segi performance seperti ini maksimal dari Samsung itu 293, sedangkan untuk yang Poco X3 Pro 237. Tapi minimalnya di Poco X3 Pro mengalami throttling banget sampai di 140-an. Sedangkan untuk yang Samsung 209. Masih oke banget. Dan untuk tes game di Mobile Legends ya, untuk grafiknya aja sih. Kalau Mobile Legends di kedua HP ini masih mumpuni banget. Karena gamenya itu nggak terlalu berat ya pastinya. Dan grafiknya ini grafiknya belum tahu aku apakah di kedua HP ini bisa rata kanan. Kita buktikan ya. Nah, ini sudah loading, ternyata cepatan yang Samsung daripada di Poco X3 Pro. Nah, untuk yang Poco X3 Pro ini sudah rata kanan bosku. Gila, ini bisa 120 fps, tapi untuk grafiknya juga bisa di ultra. Itu sih yang menarik di Poco X3 Pro menggunakan Snapdragon 860-nya. Gila banget ya untuk grafiknya. Nah, kalau di Samsung itu Snapdragon 778G Gaming, dan hasilnya seperti ini. Grafiknya itu nggak bisa rata kanan, tapi untuk yang refresh rate-nya bisa rata kanan bosku. Untuk grafik di Apex Legends ya, kita mulai dari Samsung dulu. Untuk Samsung bisa rata kanan, tapi untuk yang grafik asli belum bisa ke unlock. Itu sih kekurangan dari Samsung. Kita lanjut di HP Poco X3 Pro. Kita coba perlihatkan ke kalian, halus bisa sangat tinggi, ekstrim. Oh, sepertinya bisa ya. Jelas lah, pasti bisa untuk yang Poco ini. Dan ini adalah gameplay di Samsung A52s 5G guys. Nah, kalian bisa lihat aja untuk gameplay saya di Samsung ini. Menurutku untuk performa 778 ini nggak terlalu buruk kok. Ini masih enak banget. Apalagi kita main game yang agak ringan seperti Apex Legends ini. Nggak terlalu berat. Kalau di PUBG nanti kita coba apakah berat banget atau ya seperti itulah untuk yang Snapdragon 778 ini. Kalau yang Apex ini masih oke sih, masih lancar banget malahan. Nggak terjadi frame drop di Apex Legends ini karena ya untuk yang gameplaynya nggak terlalu satset.
Nah ini untuk gameplay di HP Poco X3 Pro menggunakan Snapdragon 860 yang kata kalian HP gaming dengan harga murah banget, 3 jutaan sampai 4 jutaan ya. Seperti itu sih untuk yang Poco X3 Pro ini. Ya kalau kita bandingkan dengan performanya, kalau yang Poco lebih unggul karena Snapdragon coy 860. Chipset flagship ditaruh di HP mid range itu ya pasti unggul banget ya. Nah seperti ini main Apex Legends aja sudah lancar, apalagi kalau main game berat seperti Genshin itu pasti lancar banget. Dan di sini kalau yang PUBG untuk HP Samsung ini grafik yang bisa kebuka itu seperti ini. Smooth Extreme. Kalau yang balance belum bisa 60 fps, terus untuk yang Ultra HD ini juga belum bisa kebuka. Jadi kita pilih yang Smooth Extreme aja biar lancar dalam permainannya. Kemudian untuk yang Poco X3 Pro ini grafisnya semuanya bisa ke unlock rata kanan bosku. Wow, ini sih keren banget ya, harganya murah tapi grafiknya bisa rata kanan. Oke, kita lanjut di gameplaynya. Let's go. Dan ini dia untuk gameplay di Samsung Galaxy A52s 5G. Jadi seperti ini, kita pilih grafik yang smooth extreme aja biar bisa lancar banget. Biar bisa 60 fps teman-teman ya. Kalau kita main game seperti ini wajib fps yang gede. Jadi makin lancar, gak usah grafik tinggi-tinggi. Yang penting gameplaynya aja yang smooth. Oke, seperti itu. Kalau untuk yang Samsung masih oke sih. Yaps, ini musuh. Kejar bosku. Wanjay mati, gak apa-apa lah. Dan seperti ini gameplay di Poco X3 Pro dengan kualitas grafis smooth extreme. Jadi kalau main game seperti ini lancar banget ya di Snapdragon 860. Jadi GG Gaming guys. Jadi kalian di sini ada gambaran sedikit, pilih yang antara semua spek ataupun fokus ke performa aja. Contohnya di Poco X3 Pro ini chipsetnya aja yang kenceng, tapi untuk yang lainnya kurang. Ya seperti itu gambarannya ya. Kalau kalian yang punya HP banyak, pilih aja Poco X3 Pro sebagai HP kedua. Untuk proses booting di sini kalian bisa lihat ya siapa yang tercepat di antara kedua HP ini. One UI versus MIUI 13. Dan ini dia untuk hasilnya. Kalian pasti terkejut. Wow. Samsung dulu bosku. Pasti Samsung. Karena di MIUI 13 itu lemot, lelet. Parah banget. Nah kan, Samsung duluan. Kelebihan di Poco X3 Pro untuk pengecasan di sini 33 watt. Jadi kenceng banget. Ibarat masukin sedikit sudah curut duluan. Berbeda dengan Samsung Galaxy A52s ini yang 25 watt aja. Nah, jadi seperti ini SOT di kedua HP yang saya pakai ini. Poco dan Samsung. Ternyata lebih irit yang Samsung daripada di Poco X3 Pro. Kalau yang Poco X3 Pro itu 65%, sedangkan untuk yang Samsung masih di 71%. Ya seperti itu sih, chipsetnya tinggi jadi baterainya lebih cepat boros. Beda dengan Samsung. Untuk baterai di Samsung cuma 4500 aja guys, tapi lebih hemat. Oke, langsung saja kita beri penilaian. Dari segi jaringan di HP Samsung sudah 5G, sedangkan untuk yang Poco X3 Pro itu masih 4G. Dari segi layar, di Samsung sudah Super AMOLED, sedangkan untuk yang Poco X3 Pro itu masih IPS. Refresh rate di kedua HP ini sama-sama menggunakan refresh rate 120 Hz. Dan untuk ukuran layar di kedua HP ini kalau yang Samsung 6,5 inch, sedangkan untuk yang Poco itu 6,67. Untuk kecerahan layar di kedua HP ini pemenangnya adalah Samsung, yakni 800 nits. Sedangkan untuk yang Poco itu cuma 450 nits aja. Perlindungan layar di kedua HP ini pemenangnya adalah Poco X3 Pro, Corning Gorilla Glass 6, sedangkan untuk yang Samsung cuma Corning Gorilla Glass 5. Bodi di kedua HP ini sama-sama menggunakan bodi plastik. Nah, tapi ketebalannya beda.
pemenangnya adalah Samsung. Samsung itu cuma 189 gram, sedangkan untuk yang Poco X3 Pro 215 gram. Lebih beratan yang Poco X3 Pro. Kenapa berat? Ya karena di Poco X3 Pro baterainya 5160, sedangkan untuk yang Samsung cuma 4500 mAh. Dan untuk fast charging di kedua HP ini pemenangnya adalah Poco X3 Pro 33 watt, sedangkan untuk yang Samsung cuma 25 watt aja. Oke, untuk sidik jari di kedua HP ini, kalau yang Samsung sudah ada di layar, sedangkan untuk yang Poco X3 Pro itu menyatu dengan tombol power. Untuk kamera belakang di kedua HP ini, pemenangnya adalah Samsung. Kalau Samsung 64 megapiksel OIS, sedangkan untuk yang Poco 48 megapiksel tapi autofokusnya lemot. Dan untuk kamera depan di kedua HP ini, pemenangnya adalah Samsung. Samsung 32 megapiksel support 4K, sedangkan untuk yang Poco X3 Pro 20 megapiksel hanya support 1080 30 fps aja. Untuk prosesor di kedua HP ini, pemenangnya adalah Poco X3 Pro. Yaps, 860, sedangkan untuk yang lawannya Samsung 778G. Tapi kalau GPU-nya pemenangnya adalah Samsung. Kalau Samsung 642L, kecepatan GPU-nya lebih tinggi daripada di Poco, itu cuma 640 aja. Nah, jenis penyimpanan di kedua HP ini pemenangnya adalah Poco X3 Pro menggunakan UFS 3. Sedangkan untuk yang Samsung menggunakan UFS versi 2. Nah, untuk sertifikasi anti debu dan tahan air di kedua HP ini pemenangnya adalah Samsung IP67, sedangkan untuk yang lawannya Poco itu IP53. Dan untuk spesifikasi di kedua HP ini, contohnya seperti speaker di sini sudah stereo semuanya, kemudian NFC di kedua HP ini juga ada guys. Nah, jadi seperti itu untuk spesifikasi di kedua HP ini. Menurutku lebih worth it yang Samsung daripada yang Poco X3 Pro. Ya, kenapa? Karena Samsung lebih ke all-round, semua spesifikasi dia punya. Sedangkan untuk yang Poco X3 Pro itu lebih menonjol di bagian chipsetnya aja. Untuk masalah kamera, layarnya, dan lain-lain itu masih lebih bagusan yang Samsung. Tapi kalau kalian yang suka main game, terus HP-nya HP kedua gitu, terus gak usah masalahin soal layar, kamera dan lain-lain, ya masih worth it-an yang Poco X3 Pro. Karena harganya murah banget, banyak orang yang suka dengan Poco X3 Pro ini ya silahkan. Tapi kalau kalian yang lebih fokus untuk ke semua spek, ya Samsung guys. Dan lagi kalau Poco itu kan menggunakan OS MIUI. OS MIUI ampas banget guys. Kalau kalian nggak percaya cobain sendiri, dan chipsetnya bakalan tidak bekerja maksimal karena OS-nya itu aja banyak bug. Ditambah lagi untuk Poco X3 Pro ini ada isu soal ghost touch di HP ini. HP murah, meriah, chipset tinggi, pasti ada kekurangan masing-masing. Ya seperti itu untuk video kali ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joko. See ya. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stop, never change.